masih ganjel aja, tapi nggak, aku ora pinter ngomong sih maksudnya, yang personality itu loh. Tadi aku Enggak, selur aja. Anjir lu biasa juga kalau ngobrol kalau lagi di luar gitu. Cuman yang bedanya ada kamera aja diabadikan kegoblokannya. nggak pinter ngomong cok aku. Jadi saya agak kesel tadi sempat dibilang sama Bri aku tidak pintar nyetir, kagak. Masalahnya dirinya juga tidak bisa ngomong. Ngomongnya dikit jadinya kayak saya yang harus ngomong terus untuk mengisi durasi gitu. Kampret. Ini. Anjir jadi 3. Aku kan bikin acara cuma 2 atuh kampret. Mau kan ngomong soal Ngene to mic-nya di sini ya Allah. mau kan ngomong soal band cewek. Lagi band cewek sing mbok rungokke kuwi apa wae? Oke. Gitu. Kayak iki apa? Banyak itu apa aja? Ada ya, Skandal. terutama Skandal, terus Maju dikit. ada Sishamo, Samo. ada Kai Koen tuh. Kayak koen itu apa? Band apa? Band cewek juga. The Peggies, The Peggies saya nggak semua band cewek. Bandmate, Nggak. dari sama mana ya? Apa namanya? Silent Paranoid Siren Void. nggak. Paranoid Void dikit-dikit nggak banyak. Tricot kan bukan band cewek. Nah, gue yang paling kamu favoritkan yang mana? Skandal sih tetap Skandal. nomor 1. Heeh. Apa yang membuatmu memfavoritkan Skandal? Gini aja deh nih, ganti frame deh nih. Dek, mantap. Jadi apa yang Dari tadi sih. Jadi apa yang membuatmu jadikan Skandal itu band favorit all girls band? Wih, Kalau Skandal saya soalnya dari pertama itu gini, dari cerita awal ya. Jadi saya kan dulu K-pop nih. Suka K-pop nih dari saya bilang musiknya juga munafik, musik doang. dari apa? Dari penampilannya. Visualnya juga, dari musik ya. Jadi visualnya pasti. Pastilah. Ingin tak dilihat. Kemudi saya ambil alih. Gitu dong dari tadi. Kamu yakin musik K-pop itu bagus? Bagus menurut saya. Oh ya udah. Tetap Berarti keren. kalau aku bilang nggak bagus, jangan Ya, enggak. debat ya, selera ya. Selera. Menurutku nggak bagus. Ya nggak apa-apa. Kenapa nggak bagus mas? Ya selera kok. Nggak selera. Selera kok. Ya bagus, mungkin bagus, tapi nggak masuk di telinga itu cuma. Oke, dari situ terus habis itu nemu nih pertama kali itu Gusos. Gusos kan itu Kapan dengerin Skandalnya? bentar. Shit toh. Gusos ngover kebetulan, Gusos kan musisi cover. Dia cover lagu Skandal Sojo S. Sesuai itu yang gimana? Nah, itu kan. Aku soalnya cuma taunya Skandal itu yang itu loh, Sungkan Sentimental. Oh, Sungkan Sentimental ya. Jadi soundtracknya Osnya ini ya. FMA Brotherhood. Full Metal Alchemist. Terus habis itu kaget nih pertamanya dengerin, maksudnya dari K-pop nih. Menurut pikiran saya itu K-pop kan ya ceria-ceria terus, maksudnya Masuk sih. menurut saya ya. Cuman ada juga yang dari kayak 21 tuh gahar gini. Kalau Epic High, Epic High kan duduk girl band. itu Kan girl band. Tapi kan Epic K-pop High. loh. K-pop. Ini girl bandnya, maksudnya girl bandnya kan gitu-gitu. Terus lihat Skandal awal-awal. Kalau IU, Hah? IU Iu gitu kan nih, Oh, bukan Iu. girl band tapi bagus juga tuh Iu. Ayu macamnya. Ayu. Ayu. Terus itu dari situ kaget kan lihat Skandal gahar, maksudnya wah preman nih, preman rock gitu segala macam. cewek kok pakai rock. Nek lanang gorok dadi Nah, terus Terus Skandal. Tyson. Terus pertemuanmu dengan Skandal itu lagu pertama apa? Sojo S. Sesuai pertama. yang di cover. Di cover Gus House itu. Terus ya itu dari situ kok gahar-gahar ini awalnya nggak suka dulu nih. Enggak suka. Habis itu saya lihat konser pertama Skandal yang saya lihat itu ini yang di Budokan pokoknya Kamu enggak. habis. Kamu cerita aja soalnya aku nggak tahu Skandal itu. Nggak begitu mengikuti Skandal. Maaf kalau aku nggak begitu tahu Skandal. Nah itu dia mulai Sojo S juga saya lihatnya. Sojo S di sana. Saya pikir tuh band cewek itu belum concern ke musiknya ya. Maksudnya main alat musik saya belum tahu itu. Maksudnya belum belajar alat musik
pas saya suka K-pop. Saya dance pikir dance juga bahasa kan Korea. Pas kamu masih jadi anak K-pop kan belajar dance juga enggak? Belajar ya. Belajar cuman kan ada itu kan apa namanya kayak makrab gitu kan di apa namanya universitas di kampus. Otomatis kan saya juga diwajibkan dan ada pokoknya hiburan gitu lah. Cuman buat terus kamu K-pop itu. Itu Ya udah malah itu nganu sih. skip K-pop kita itu JBJ. JBJ Japanese Band Jepang. Jogja. Skip langsung ke pertemuanmu ke Skandal. dengan skandal itu. Nah, itu. Perkenalanmu dengan skandal. Di Sojo S itu pas di Bodokan dia ada ini solo apa? Solo karir, bukan. Solo apa? Solo gitar. Solo gitar, solo bass, solo apa itu. Pokoknya main solo lah, main sendiri. Ada pamer itu. Nah, mulai dari situ saya, wah, ternyata cewek-cewek Terbuka pandangan. bisa ngeband jago, bisa ngeband. Berarti kalau itu siapa yang Mami yang Yang apa? lead gitarnya siapa? Itu yang solo Mami. Semuanya. Oh semuanya. Jadi bassnya ada Tomomi solo juga, Haruna kan rhythm gitar dia juga solo semuanya di situ. Nah di situ gawe lah mas di sini. Oh iya terus Itu gitu. Ya dari situ saya kan lihatnya nggak tahu nih, maksudnya kalau bareng-bareng saya kan buta nih musik, mungkin nggak kedengaran satu apa mainnya jago apa enggak. Nah dari situ saya mulai wah ini jago nih, cewek-cewek bisa lah. Mulai dari situ saya mulai mendalami skandal, akhirnya suka itu. Berarti kamu tadi lihat skandal terpukau bukan karena lagunya tapi penampilan mereka saat membawakan instrumen masing-masing secara solo. Dengan kata lain kan itu sudah membantah kalau band cewek, band yang anggotanya cewek semua itu jual visual kan terbantahkan kan. Teori tentang bahwa band cewek hanya jual visual, jual tampang kan terbantahkan. Toh nyatanya kamu bisa terpukau dengan skillnya itu teman-teman dari skandal, teman-teman. Tapi lama kelamaan gini, tapi lama kelamaan kan saya follow Instagramnya, follow sosmednya, suka juga visualnya, ngaceng juga, enggak maksudnya ngaceng orgasm gitu loh dia main solo gitu. Berarti kan ya intinya ya jelas ada visualnya bagus. Ya. Tapi di samping itu kan skillnya juga bagus. Ya, saya lihat awal dari situ terus saya mulai belajar gitar, mulai dong lah ini mainnya bagus apa enggak menurut saya gitu. Yes, itu kan sebenarnya sudah cukup membuktikan bahwa kalau cewek itu sebenarnya kalau ngeband emang sih cewek itu punya daya tarik, bahkan kepada sesama cewek itu punya daya tarik kalau dibandingkan. Tapi kalau melihat kasusmu yang perkenalanmu dengan skandal, aku pikir band cewek itu ya skillful. Masalahnya kalau bilang kamu tadi skandal di konsernya di Bukdokan dia main solo. Aku main gitar bertahun-tahun nggak bisa solo. Jadi dengan kata lain yo tetap jago lah, tetap secara musikal tetap bagus, secara visual tetap bagus, all package lah, ini all package. Nggak bisa, kenapa band cewek di Jepang ada yang sampai bertahun-tahun ya all package. Maksudku nek ning kono ki ngaranku mau ngeband ki tenanan ki yo latihan. Bahkan aku pernah membaca wawancaranya si Motivor Kida. Kida Motivor gitarisnya Trikot. Dia ditanyai bagaimana pengaruh Number Girl di musikmu. Terus dia ngomong ya secara garis besar dia cuma bilang ya sakjane aku ya mendengarkan banyak musik orang. Terus piye carane kok kowe iso main gitar ngono? Ya enggak ada cara lain selain latihan loh. Jadi aku pikir tidak sesederhana untuk menilai bahwa band yang anggotanya cewek semua ya memiliki daya tarik visual saja. Maksudku ono kuwi yo skill apik ya ora main-main lah, mesti latihan. Wong kowe iki mesti latihan, bahkan latihannya melebihi manusia biasa itu. Aku pikir tetap ngono. Terus selain skandal apa coba? Si Shamu sih, yang kedua. Yang band cewek juga. Si Shamu apa yang menarik? Yang menurutmu apa sisi menarik dari si Shamu? Gini, awal saya dengar jujur saya tak potong ya. Jujur aja saya itu pernah direkomendasikan untuk mendengar si Shamu sama temen teman. Terus kemudian satu lagunya yang aku nggak tahu judulnya apa, tapi chorusnya itu gini, senpai. Iya. Itu judulnya apa? Gini, jujur saya sih Samo cuman tahu ini Asitamu aja. Maksudnya gini, apa lagu-lagunya tahu semua judulnya. Kebanyakan band Jepang saya
Nggak tahu judulnya, tapi tahu ininya musiknya seneng gitu loh. Soalnya ini pakai judul- kanji. soalnya ditulis pakai. Nah, kuwi loh. Tolonglah. Ini kalau di Korea kan ada nih, maksudnya di hangul-hangul tuh loh. Di judulnya kan hangul, tapi juga menyertakan ininya. Alfabetnya, romanjinya sama artinya juga gitu loh. Kalau di Jepang kok enggak, makanya nih saya Ya, aku kan ya pernah ngrok ke Sisamu. Ya mungkin secara musikal apik loh. Tapi aku keburu tidak suka dengan liriknya. Jadi aku setelah itu memutuskan untuk tidak mendengarkan Sisamu sama sekali. Gini, saya juga ini cerita masalah lirik kayak Mbak Nanda ini pernah cerita ya. Kalau Mbak Nanda itu kan suka K-pop kan, tapi dia kalau mendengarkan K-pop itu harus gak tahu liriknya, soalnya liriknya kan mungkin menye-menye gitu, jadi musiknya jadi kebawa gitu loh. Masalah Sisamu sendiri saya pernah kasih tamu itu saya ulik liriknya, jadi beda dengerinnya, maksudnya liriknya Perasaanmu jadi beda, jadi apa namanya? Lagunya ngene banget gitu loh maksudnya. Makanya kalau Sisamu ini saya nggak ulik liriknya, sama kayak Mbak Nanda gitu. Cuman musiknya bagus sih Sisamu. Ya tapi aku masih tidak ingin mendengarkan Sisamu. Awalnya saya suka Sisamu itu, pertama dengerin tuh ya Asitamu itu. Saya pernah lihat tuh, saya nonton konsernya Back Number kalau nggak salah di Back Number itu Korea? Bukan, Jepang. Back Number itu ada iklan-iklan lah di apa namanya, di konsernya. Ada Sisamu di ininya, di iklannya. Saya lihatnya itu wah, visualnya kan nggak menarik. Wah, dagelan nih, maksudnya ini kok band kayak saya kok kayak parodi gitu loh, maksudnya kok melihat visualnya gitu loh, maksudnya kok yang ini laku gitu, kayak gini kok laku segala macam. Tapi kalau kamu tutup mata, akhirnya dari situ saya nggak dengerin musik Sisamu sama sekali. Gus House kembali lagi, Gus House ngover Asitamu, bagus juga di situ. Akhirnya saya ulik lah Sisamu lagunya. Nah dari situ saya suka lagunya, keren-keren deh. Selain Sisamu, selain Skandar, ya mungkin nggak harus all girl band lah. Apa ya? Misalnya kayak Tricot kan ada cowoknya satu kan. Kayak Tricot, Kinoko Taikoku walaupun sudah bubar. Terus sing nyanyi Piramid itu siapa? Ucu Konbini. Ucu Konbini, Ucu Konbini. Maksudku kalau ditarik ke obrolan yang awal tadi kan, cewek-cewek kebanyakan kalau misalnya ngeband pun itu kalau nggak vokalis ya keyboardis. Nah, tapi nek seperti band-band yang tak sebut loh, kayak Tricot, terus Kinoko Taikoku, Ucu Konbini, terus Paranoid Void, terus The Peggies. Peggies kan instrumen yo, gitar, bass, drum kabeh. Iya. Dimain ki. Kowe yang ngrungokne ra? Tricot iya, Kinoko Taikoku ya, kalau The Peggies sih enggak begitu. Aku cuma mendengarkan yang jadi soundtrack anime itu loh. Pacar sewaan gitu. Enggak tahu lagi. Ya wis. Nonton anime nonton anime dikit. Kamu nggak suka anime romance ya? Enggak, jujur enggak suka. Enggak. Terus ya menurutmu apakah cewek-cewek dari band-band yang aku sebut tadi visual juga? Enggak. Kalau kayak Skandal tadi sih, Tricot ya terutama maksudnya kan dia saya lihat modar loh, aku ngulik Tricot. Makanya saya lihat BST itu ngover Tricot, ini wanita tenan. Itu maksudnya pertama lihat musiknya Ochansen Susu tuh pertama kan. Dan aneh banget, maksudnya Metrok tuh saya dari situ, dari Tricot dulu. Aku juga kan? Ochansen Susu lagu pertama. Itu terus habis itu ternyata cewek. Itu tahu setelah lihat visualnya, cewek-cewek nih yang main, apalagi Kida sama si Hiromi Hiro itu kan, maksudnya mainnya keren banget, skillful banget. Tricot, Motive for Kida dan Hiromi Hiro. Saya lihatnya itu soalnya Motive for Kida itu lead gitarnya Tricot, Hiromi Hiro itu basisnya Tricot. Itu gila sih, maksudnya cewek juga bisa gini. Sama ini Gesuno Kiwami Otome, ada tuh drummernya cewek, keyboardisnya juga ya keyboardis biasa ya tadi, cuman gila sih, maksudnya mainnya bisa aneh tapi skillful gitu loh. Nah saya amaze-nya dari situ si Tricot itu. Tapi balik lagi, maksudnya setelah lihat visualnya, follow Instagramnya, jadi tertariknya belakangan visualnya. Kalau saya gitu, tapi tetap tertarik juga. Berarti kan ngomongin cewek yang band, berarti kan
tetap berskill tuh, maksudku ya dia tetap punya bakat yang luar biasa, bakat dan effort yang luar biasa. Kalau misalnya dibandingkan dengan band sini, misalnya band Jepangan yang ada di Indonesia, Jepangan yang ada di Indonesia itu maksudnya yang memainkan musik-musik Jepang, orang-orang Indonesia yang bikin band kemudian yang memainkan musik Jepang, misalnya kayak Lumineon itu menurutku gitarisnya berskill juga itu. Aku bahkan waktu lihat penampilannya di YouTube itu aku sampai berpikir, wah itu gitarisnya lebih bagus dari skill gitarisnya Lumineon itu bahkan lebih bagus dari skill gitarnya Nanda dari VST 221. Wah, melu-melu.